Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mengenal alat indera manusia. Di kelas 4 nanti kita akan belajar tentang alat indera manusia, khususnya di tema 1 ada alat indera telinga. Yang sudah kalian pelajari kemarin adalah berkaitan dengan materi bunyi. Nah, di buku tema tidak dijelaskan secara rinci materinya karena keterbatasan dan keterkaitan dengan materi lain, maka Pak Guru rangkumkan dalam PowerPoint ini. Materi alat indera. Yang pertama, alat indera dibagi oleh mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang mata. Bagian-bagian yang melindungi mata. Ya. Di atas kelopak mata bagian atas ada kelenjar air mata. Disitulah tempat air mata diproduksi, dan ada bulu mata yang berfungsi untuk menghalau benda-benda asing, debu, dan lain-lain. Terus ada alis mata yang berfungsi sebagai alat indera, sebagai estetika, fungsi estetika, dan juga sebagai penghalau benda asing juga. Terus ada kelopak mata. Yang kedua adalah setelah tadi bagian-bagian melindungi mata, kita lanjut ke bagian-bagian mata. Lihatlah bagian dari bola mata kita semua. Yang atas ada otot, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada vitreous humor. Nah, di dalam mata bagian dalam ada sklera, ada koroid, ada retina, ada syaraf optik, ada bintik buta. Cara kerja mata. Cahaya masuk melalui pupil ke lensa mata, mengarahkan cahayanya, terus bayangan mata jatuh pada retina. Ujung syaraf retina menyampaikan bayangan ke otak. Setelah itu mendapat respon dari otak berupa melihat suatu benda. Nah, proses ini terjadi sekilas dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa kelainan mata. Yang pertama ada rabun dekat, rabun jauh, miopi, katarak, rabun sejah, dan buta warna. Cara merawat mata. Yang pertama adalah mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin A. Yang kedua, jangan menatap sinar matahari secara langsung. Menghindari membaca menulis secara dekat. Jangan membaca dengan berbaring atau tiduran. Jangan membaca di tempat yang redup ataupun melihat gadget, HP, televisi, laptop, dan lain-lain secara dekat. Setelah mata, kita akan lanjut ke hidung. Bagian-bagian dari hidung itu ada tulang hidung. Di sebelah tulang hidung itu ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, ini saraf ini yang berfungsi untuk menerima bau-bau yang ada di sekitar kita. Inilah yang nanti akan
mengirimkan ke otak bahwa ini adalah bau amis, ini adalah bau segar, ini adalah bau wangi. Melalui saraf ini terus diteruskan dari saraf pembau ke saraf ke otak, langsung ke otak. Terus ada silia, saraf pembau. Silia ini adalah rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Di dalam hidung juga ada lendir yang berfungsi menjaga kelembaban dari hidung. Penyakit pada hidung, ada polip, ada anosmia, dan ada flu dan flek. Kalian bisa mencari tahu apa itu polip, anosmia, flu dan flek, flu dan pilek. Nah, masih banyak penyakit lainnya sebenarnya dari hidung. Ya. Terus cara merawat hidung. Jaga daya tahan tubuh, gunakan tutup hidung atau masker, periksa ke dokter jika mengalami gangguan, bersihkan hidung secara teratur. Ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita dituntut setiap hari mengenakan masker jika keluar dari rumah. Organ yang selanjutnya adalah lidah. Kita lihat bagian-bagian lidah. Nah, setelah melihat ini, kalian akan bisa tahu kenapa kalian bisa merasakan makanan ada rasa pahit, ada rasa asam, ada rasa asin, dan rasa manis. Untuk mencicipi masakan dengan rasa manis, kalian bisa menempelkan makanan itu di ujung lidah kalian. Nah, untuk rasa asin itu paling sensitif ada di bagian pinggir depan, kanan dan kiri, rasanya asin. Masam ada di tengah-tengah penampang kanan dan kiri, dan pahit ada di pangkal atau di belakang lidah bagian belakang. Nah, makanya kalau kalian minum obat, jangan dilempar ke bagian dalam, itu malah akan terasa lebih pahit. Nah, minum obat ya ditaruh di depan ujung atau di tengah-tengah lidah biar tidak terasa pahit, langsung diminum. Penyakit-penyakit pada lidah yang sering kalian rasakan adalah sariawan. Ini umum pada lidah. Apabila kurang vitamin C, maka kalian akan rawan terkena sariawan. Terus ada radang permukaan lidah. Nah, radang bisa terjadi karena banyak faktor, ya. Bisa karena lidah itu terluka, bisa karena lidah itu tergigit. Nah, terus ada kanker lidah. Kanker lidah itu ada penyakit kanker bawahan berarti. Cara merawat lidah. Yang pertama adalah menghindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kalian jangan memakan makanan yang terlalu panas, atau baru masak langsung dimakan, atau makan minum yang terlalu dingin dari freezer langsung digigit. Itu akan merusak gigi dan lidah. Terus cara yang selanjutnya adalah mengkonsumsi vitamin C secukupnya. Bisa diperoleh secara alami dari buah-buahan, dari sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin C. Utamanya yang berwarna kuning pasti akan banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, pisang, dan lain-lain. Terus menyikat lidah dengan pasta gigi yang lembut. Setiap kalian sikat gigi, usahakan lidah itu disikat, tidak hanya gigi saja, ya. Itu untuk merawat lidah agar lidah tidak terasa pahit, tidak terasa kaku, ya. Tidak hanya bayi saja yang disikat
kita juga yang sudah dewasa pun harus menyikat lidah. Yang selanjutnya adalah telinga. Ya, ini materi yang utama yang ada di buku tema 1. Yang lainnya nanti akan menyusul di buku tema selanjutnya. Bagian-bagian telinga seperti di halaman 82, tapi di halaman 82 kalian tidak memiliki penjelasan yang lebih lanjut tentang bagian telinga. Bagian yang pertama dari luar adalah daun telinga. Nah, daun telinga sebagai fungsi estetika dan juga untuk menangkap suara nantinya. Terus ada lubang telinga. Masuk ke dalam ada gendang telinga. Di belakangnya ada tulang telinga, ada rumah siput, ada saluran Eustachius yang nanti diteruskan ke otak. Nah, sistematikanya bagaimana? Kalian nanti bisa melihat di pembelajaran selanjutnya. Kita di pembelajaran ini hanya mengenal, ya. Yang pertama, penyakit pada telinga, yaitu yang pertama adalah tuli. Tuli terjadi karena berbagai faktor, ya. Bisa karena kerusakan pada organ, bisa karena umur, karena sudah tuli. Terus ada infeksi telinga. Infeksi telinga itu biasanya terjadi karena kalian mengkorek kotoran kuping dengan alat-alat yang tidak steril, tidak menggunakan alat yang steril seperti cotton bud atau alat pembersih kuping yang lain. Sembarangan bisa menggunakan peniti, kadang kalian menggunakan kuku. Nah, itu yang salah, tidak boleh dilakukan. Itu akan menyebabkan infeksi pada telinga. Yang ketiga adalah congek atau keluarnya cairan pada telinga. Nah, congek ini terjadi karena banyak faktor, yaitu yang pertama faktor kebersihan. Selain kebersihan juga ada asupan makanan, asupan gizi. Ya, untuk sekarang kemungkinan sudah jarang yang terkena penyakit congek. Ya, penyakit congek terjadi karena tidak terjaganya kebersihan tubuh, baik dari tidak hanya telinga, tapi dari seluruh tubuh manusia. Jarang mandi, jarang bersih-bersih, itu akan menyebabkan kotoran daki-daki di daun telinga, dan nanti menyebabkan infeksi dalam daun telinga, nanti keluarlah cairan itu. Yang selanjutnya adalah cara merawatnya. Jangan sering mendengarkan bunyi yang keras. Utamanya kalian ini sedang di rumah, jangan membunyikan HP terlalu keras, sound system terlalu keras, atau menggunakan headset, ya. Headset, HP-an, musikan di rumah sendirian dengan volume yang keras sampai ibu bapak tidak bisa meminta tolong pada kalian. Kalau minta tolong malah kamu marah, itu salah. Jangan dilakukan di rumah, nanti itu akan merusak telinga kalian. Yang kedua adalah hindari benturan keras. Nah, ini bahaya. Biasanya anak-anak bermain tidak tahu bahaya yang akan terjadi. Sering berbenturan, yaitu jedot-jedotan, ya. Terus gendong-gendongan. Itu akan, kalau jatuh, itu tidak hanya merusak otak atau gegar otak, nah itu bisa mengganggu ke telinga juga. Terus menjaga kebersihan telinga, ya itu tadi Pak Guru sudah menjelaskan cara menjaga kebersihan telinga, ya, selalu dibersihkan paling tidak
3 hari sekali dibersihkan dengan cotton bud atau alat yang steril. Selanjutnya adalah alat indera pada manusia yang terakhir adalah kulit. Kulit merupakan indera perasa. Ya. Tanpa kulit kalian tidak bisa memegang benda dengan merasakan kasar, halus, dan bentuk benda tidak akan bisa kalian namai benda-benda itu. Nah, bagian-bagian kulit kita akan belajar bersama. Yang pertama ada rambut. Rambut-rambut halus, manusia tertutup oleh rambut halus. Tidak seperti kera, tidak seperti hewan-hewan yang lain yang tertutup oleh bulu dan rambut. Kita juga punya rambut, tetapi rambutnya halus di bagian kulit kita. Rambut yang lebat hanya bagian kepala dan lain-lain. Terus selanjutnya bagian kulit yang setelah rambut adalah pori-pori keringat. Nah, itu adalah tempat keluarnya keringat kalian. Nah, pori-pori keringat itu tempat keluarnya keringat kalian. Semakin pori-porinya besar, maka keringat yang dikeluarkan akan semakin banyak. Terus saluran kelenjar keringat. Nah, ini salurannya. Dan juga ada kelenjar keringat. Nah, ini biasanya banyak orang-orang terutama yang kalau makan kok ternyata setelah makan langsung gobios. Nah, ini di sini karena faktor kelenjar keringatnya banyak produksi, ya, terutama bagi anak-anak yang berlebihan berat badan. Nah, orang yang gemuk pasti nanti mudah berkeringat. Nah, terus ada pembuluh darah. Pembuluh darah di bawah kulit itu ada pembuluh darah. Terus ada jaringan adiposa. Nah, terus ada kelenjar minyak, otot arektor pili atau mendirikan rambut. Nah, ini otot yang mendirikan rambut apa? Jika kita merasakan dingin, merasakan gigil, nah ini otot ini akan berfungsi. Rambut kita akan berdiri. Terus folikel rambut. Folikel rambut itu intinya dari rambut. Kalau kalian mencabut rambut, ada putih-putih bagian bawah, itulah folikel rambut. Terus ada saraf yang untuk mengirimkan sinyal ke otak. Kita di sini pelajarannya mengenal. Jadi semua indera kita hanya mengenal. Untuk lebih jelasnya nanti kita di pembelajaran selanjutnya. Penyakit-penyakit pada kulit. Yang pertama, yang umum adalah ada panu, ada kadas, ada jerawat, ada jamur kulit. Nah, panu ini bisa muncul karena apa? Karena jamur. Jamur bisa muncul karena apa? Karena tidak menjaga kebersihan. Nah, jarang mandi. Ini pasti akan menyebabkan munculnya biang-biang panu. Ada kadas. Nah, kadas juga ini rawan menular. Penyakit kulit itu rawan menular semuanya. Tidak hanya panu, kadas. Maaf, tadi terpotong karena memori penuh. Kita lanjut. Tadi sampai penyakit pada kulit. Nah, penyakit pada kulit ini semuanya rata-rata karena kurang menjaga kebersihan kulit. Jarang mandi, jarang bersih cuci muka, tidak pakai sabun. Nah, kalian jangan melakukan itu di rumah. Harus mandi 2 kali sehari, memakai sabun, cuci tangan pun pakai sabun, sela-sela ikut dicuci. Nah, cara merawat kulit. Yang pertama adalah gunakan air bersih saat mandi. Mandi minimal 2 kali sehari. Gunakan baby oil setelah mandi. Nah, ini tidak harus gunakan baby oil. Artinya apa? Kalian harus menggunakan
membersihkan. Setelah mandi itu harus pakai handuk bersih yang keringkan. Jangan sampai belum pakai handuk sudah memakai baju atau pakaian. Itu akan menyebabkan apa? Panu. Juga penyakit yang lain, gatal-gatal dan lain-lain. Oke, selesai sampai kulit. Nah, kita sudah mengenal alat indera. Kita akan kembali. Selanjutnya adalah kuis. Silakan untuk kuis nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Jawaban dikirim ke grup WA seperti biasa. Di sini udah hanya tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalian harus sudah memahami materi alat indera jika akan bermain kuis. Yang pertama, soal yang pertama adalah untuk mengenali warna kulit jeruk diperlukan alat indera. A. Lidah, B. Mata, C. Telinga. Alat indera manusia terdiri dari A. Hati, mata, hidung, telinga, B. Mata, hidung, telinga, kulit, lidah, C. Hidung, telinga, rambut, jantung. Hati-hati dalam menjawab. Berikut termasuk bagian yang melindungi bagian mata kecuali alis mata, kelopak mata, atau pupil mata. Yang keempat, yang termasuk penyakit pada telinga kecuali panu, tuli, infeksi telinga. Yang kelima, bunyi ledakan dapat diketahui dengan indera A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Penciuman. Yang keenam, berikut ini cara merawat telinga yang benar kecuali A. Jaga kebersihan telinga, B. Mendengarkan musik dengan keras, C. Hindari membersihkan telinga dengan lidi. Yang ketujuh, berikut rangsangan yang dapat diterima oleh hidung berupa A. Getaran, B. Cahaya, atau C. Bau. Soal nomor 8, yang termasuk penyakit pada hidung kecuali A. Flu, B. Batuk, C. Pilek kecuali 9. Di bawah ini yang termasuk bagian-bagian hidung adalah A. Bulu mata, B. Gendang telinga, C. Tulang hidung dan serabut saraf pembau. 10. Perhatikan gambar berikut. A, B, C, D. Bagian lidah yang berfungsi mengecap rasa pahit adalah A, C, B, D, C, B. 11. Berikut yang termasuk penyakit pada lidah adalah A. Sariawan, B. Miopi, C. Panu. 12. Berikut ini adalah cara untuk memelihara kesehatan lidah kecuali A. Makan yang terlalu panas atau dingin, B. Makan makanan yang mengandung vitamin C, C. Makan makanan yang mengandung vitamin D. 13. Berikut ini cara merawat kesehatan kulit adalah kecuali A. Mandi minimal 2 kali sehari, B. Mandi menggunakan air bersih, C. Hindari makanan yang pedas. 14. Di bawah ini yang termasuk jenis-jenis penyakit kulit adalah A. Panu dan jerawat, B. Tuli dan rabun, C. Flu dan batuk. 15. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan, itu adalah gambar penampang kulit yang sudah tadi kita ada di materi. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 7 adalah A. Saraf, B. Kelenjar keringat, C. Rambut. Terima kasih. Untuk hari ini kalian